Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Selesai. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Silahkan buku yang dari perpustakaan dibuka halaman 25. Sambil nanti membaca buku, kita juga memperhatikan slide yang ada di panggung. Tentang berpikir komputasional, ini merupakan satu istilah yang akhir-akhir ini sering disinggung, banyak berseliweran di sosial media, di internet, di website, karena memang berpikir komputasional ini mengajak bagaimana kita berpikir modern, berpikir istilahnya lebih progres daripada apa yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Berpikir komputasional ini sebenarnya di zaman dulu itu sudah pernah ada ya. Mungkin hanya istilahnya saja yang sekarang baru dimunculkan apa itu berpikir komputasional. Mungkin nanti setelah kita mempelajari tentang berpikir komputasional, ada beberapa di sini yang mungkin sudah bisa menyadari, wah ternyata saya sudah seperti ini sejak dulu. Baru menyadari mungkin istilahnya baru kita paham. Ini di SMP kemarin sudah disampaikan, tapi mungkin tidak terlalu detail ya seperti di buku paket ini. Berpikir komputasional seperti yang saya tampilkan di sini, ya. Ini dijelaskan apa itu berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini melatih bagaimana kita berpikir seperti ilmuwan komputer, bukan berpikir seperti komputernya. Saya contohkan seperti ini. Misalkan, ya, ini perbedaan antara ilmuwan informatika dan komputer atau mesinnya. Contohnya ada seperti ini. Ya. Seolah-olah bahwa kita di sini ini merupakan tenaga kerja di dunia industri. Tugasnya, ya, di sini ada 3 divisi. Divisi 1, divisi 2, divisi 3. Kemudian masing-masing divisi punya tugas tersendiri. Divisi pertama dulu. Instruksinya, ya, tenaga kerja yang ada di sini yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 1 dan 9 ya. 9 tenaga kerja di sini. Ini instruksinya adalah memindah barang ini. Kita pindah ke sini. Ada instruksi lagi ini kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Kemudian divisi yang 2, quality control. Kita cek sudah sesuai dengan speknya atau belum. Kalau sudah, ini dipindah ke divisi yang ke-3, packing dan kalau tidak, mungkin diretur dan diperbaiki dan seterusnya. Itu ya. Nah, ketika tidak ada instruksi seperti itu, yang kalian lakukan apa? Apakah mengerjakan sesuatu? Training instruksi loh. Tidak toh. Saat itu kalian sebagai ilmuwan informatika, ilmuwan komputer atau sebagai mesin komputernya. Misalnya 20 tahun lagi ya, eranya semakin modern, eranya semakin maju. Jadi mungkin saat ini di sini terdapat 9 pegawai, di sini terdapat 12, sini terdapat berapa? 11.
di era modern ya, pekerjaan manusia itu sudah mulai bisa digantikan dengan robot. Siapa pengendali robot itu? Jika kalian berpikir komputasional, kalian bukan sebagai robotnya. Di antara 9 atau 12 atau 11, misalkan harus ada satu pengendalinya, itu harusnya siapa? Ya kita sendiri. Kalau kamu tidak bisa menerapkan pola berpikir seperti ini ya, itu ketika banyak ya tenaga manusia itu tereliminasi dengan robot, kita tidak bisa menjadi orang yang terpilih untuk mengendalikan robot itu. Ya, kita akan tergeser, kita akan tereliminasi. Itu yang saya maksud adalah kenapa kita ya berpikir seperti ilmuwan komputer, bukan sebagai komputer atau mesin. Sampai sini sudah paham atau belum? Contoh berpikir komputasional itu seperti ini sebenarnya ya. Jadi berpikir komputasional itu tidak, istilahnya gini ya, kamu jangan pernah beranggapan bahwa berpikir komputasional itu kaitannya dengan komputer sing iso komputer sing belum tentu. Karena apa? Berpikir komputasional itu nanti akan kelihatan ketika kita melakukan penyelesaian masalah. Itu akan kelihatan. Karena berpikir komputasional itu secara kasat mata, secara fisik tidak bisa kita lihat. Ya ISIP, ya mungkin kita merasakan saja. Bisa akan di dunia industri itu nanti akan semakin ketat karena yang awalnya itu ada 36 tenaga kerja sekarang menjadi hanya 3, hanya 5 karena 1-2 orang itu mengendalikan banyak pekerjaan. Itulah nanti ya orang-orang yang berpikir komputasional yang mungkin akan menempati posisi tersebut. Nah ini ya. Nah, berpikir komputasional itu kegiatan utamanya adalah penyelesaian masalah. Jadi kan masalah belum tentu negatif. Jadi masalah itu jangan beranggapan bahwa masalah ini mesti masalah utang piutang, masalah keluarga, masalah percintaan, tidak, tetapi sesuatu yang harus kita kasih solusi. Contoh masalah yang bukan negatif, contohnya kalian masuk ke SMK dulu. Masalah yang harus kamu selesaikan apa? Masalah utama, kamu sekolah di SMK dulu. Suka jawab? Yang lainnya? Masalah yang harus kamu selesaikan itu adalah kamu lulus dari SMK. Walaupun mencapai solusi itu mungkin banyak yang kita harus belajar kehadiran kita bagaimana ya. Penyerapan materi dari guru yang menyampaikan itu bagaimana. Karena masalah pertama di kelas 10 ada PSAT, ada PSAS, kemudian ada beberapa ujian ulangan harian dan sebagainya. Setelah itu kalian naik ke kelas 11. Kelas 11 ya mungkin kalian punya beberapa proses ya lama. Setelah selesai masuk ke kelas, ya, sudah ada PKL, ada mungkin nanti ada TKA ya, tes kompetensi akademik, kemudian nanti lulus. Berarti masalah ketika kamu masuk ke SMK 2 itu teratasi karena sudah lulus dari SMK 2. Optimal itu apa? Misalkan saya akan contoh seperti ini ya. Ada sebuah perlombaan lari 100 meter. Yang pertama percobaan itu 100 meter ditempuh dengan waktu 8 detik. Percobaan kedua 100 meter 8,5 detik. Setelah final justru 100 meter malah menjadi 9 detik. Kemudian ditanya kenapa bisa seperti itu? Itu sudah saya lakukan dengan optimal. Arti optimal itu apa? Apa? Ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, itu namanya optimal.
optimal itu belum tentu sempurna ya. Karena kita sudah istilahnya kemampuan kita sampai di mana kita sudah melewatinya, tapi tetap hasilnya misalkan kurang baik, nah itu tetap bisa dikatakan dengan optimal. Makanya ketika kita menyelesaikan satu masalah, jika solusi yang kita tawarkan itu efisien, efektif, dan optimal, jelas masalah itu akan selesai tanpa menimbulkan masalah yang lain. Ini ya, jadi inti dari kegiatan berpikir komputasional itu adalah ya bagaimana cara kita menyelesaikan satu masalah. Jadi ini nanti akan dengan sendirinya mengalir dengan diri kita. Jika memang kita ketika mencari satu solusi dalam satu permasalahan yang kita hadapi, memang benar-benar kita bisa efisien, efektif, dan optimal. Ada 4 fondasi berpikir komputasional seperti yang ada di buku. Ini memang satu anak dapat 1 atau 2 dapat 1? Itu kenapa ada berapa? Empat fondasi, yang pertama itu ada abstraksi, yang kedua ada algoritma, 3 ada dekomposisi, 4 ada pengenalan pola persoalan atau generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian. 4 fondasi ini jika kalian istilahnya lakukan ya dalam penyelesaian satu masalah, sudah pasti solusi itu mesti efisien, efektif, dan optimal. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fondasi pertama itu adalah abstraksi. Di situ ada kata menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting. Menyarikan ini artinya bukan mencari ya, mencari bule itu bukan, tetapi menyarikan, mencari intisari dari permasalahan. Jika kita ketika menyelesaikan masalah itu tidak mencari inti permasalahannya, selain waktunya lama dalam penyelesaian, mungkin tidak akan terselesaikan. Saya contohkan ada 3 masalah. Ada 3 anak yang berangkat ke SMK 2, 1, 2, 3. Sama-sama ketika datang itu selalu terlambat. Apakah kamu menyelesaikannya sama karena 3-tiganya selalu terlambat? Benar sama atau tidak? Kalau tidak, jangan ngomong aku bisa mengatakan tidak. Nah itu ya. Jadi abstraksi itu sudah pernah saya contohkan. Memang 3 orang ini sama-sama terlambat. Siswa ya bukan orang. Siswa ya orang. Kalau siswa. 3 siswa ini selalu datang terlambat. Ternyata setelah ditelusuri untuk menyelesaikan masalah biar ada solusi, ternyata yang pertama ini karena bangun kesiangan. Yang sini karena membantu orang tua dulu jualan di pasar. Yang sini jauh-jauh, walaupun konteksnya sama-sama terlambat. Nah, ketika kita bisa mencari ya permasalahan yang lebih penting, malah ternyata masalahnya, nah ini kawanan, sini membantu orang tua, sini lumayan jauh. Kalau bangun kesiangan, solusi yang kamu tawarkan apa? Cepat atau bangunnya lebih pagi. Coba kamu terapkan solusi ini ke sini. Yang permasalahannya apa? Membantu orang tua di pasar juga. Suruh bangun pagi. Nah, membantu orang tua sebelum sekolahnya mesti tangis, sobat. Tepat atau tidak seperti itu? Tidak. Orang perlu kita ya tangi esok ya. Itu hal penting atau tidak penting? Tidak, kita abaikan. Mungkin saja ya
ya. Membantunya itu hanya mungkin drop, ya drop. Mungkin barang ya barang dagangannya drop, kemudian dia konsen untuk pergi ke. Kalau sini rumahnya jauh, kontangi isuk ya mungkin iso. Solusinya sini sama sini mungkin agak sama ya. Tetapi ketika rumahnya itu jaraknya bener-bener jauh ya, misalkan rumahnya Perancis ngono. Jika kamu melaju setengah 7 harus sampai sini dari Perancis, ini Perancis ngono di. Terus Perancis atau beda motornya jadi Supra ya paling mahal. Dulu. Walaupun bangunnya pagi, nanti sholat subuh di masjid yang dilalui misalnya, itu efisien atau tidak, efektif atau tidak? Tidak. Karena anak itu kan malah kelelahan, no? Nah, solusi yang kamu tawarkan apa? Pindah kos. Pindah sekolah. Nah, apa pindah sekolah? Pindah sekolah, pindah kos kalau pindah sekolah kira-kira, ya. Solusinya bagus yang mana? Nah, mungkin kalau tidak sekolah ya, yang cedak orang ini. Belum lagi, misalkan kimia industri. Kalau kimia industri pindah sekolah itu kan juga harus ke kimia industri. Misalkan kamu tidak suka kimia industri, kelas 11 kamu pindah otomotif ora iso. Karena kamu akan mengejar materi kelas 10 itu kan terlalu jauh. Itu yang dinamakan dengan menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan. Kita mengabaikan yang mungkin tidak penting. Seperti ini, kita mengendarai kendaraan di jalan. Tiba-tiba kendaraan itu berbus armati kan. Ketika kamu mengalami hal seperti itu, apa yang kamu lakukan? Bengkel. Sing mungkin tak ada ya. Nah, tapi yang gede mesti jualan. Iya. Dan omahmu selok diri adalah tekan telukan. Kemudian jika alat mulai nggak bokong, gitu. Mungkin yang paling efektif apa? Bawa ke bengkel. Ketika bawa ke bengkel, pasti bengkel itu akan nanya, kenapa Mas Mbak? Mungkin aku mengatakan, Mas ini tadi ketika jalan masih seperti mau mati. Nah, di situ bengkel pun akan menganalisa. Oh, sing sampai kira motor itu agak macet kayak mati-mati kayak. Kira-kira bengkel itu akan menyelesaikan masalah, apakah dia akan melakukan abstraksi dulu? Pasti, mesti yang pertama kali dilakukan itu apa? Ya setelah tanya harus ngerti, terus menganalisa, kemudian dia melakukan apa? Nah, mesti dilihat dulu bensinnya. Ulet no, kemudian ulet. Ternyata bensinnya habis. Mungkin busi ini reget apa? Ternyata masih bagus. Kemudian cek mungkin karburasinya atau injektornya ya kalau yang injeksi seperti itu. Tidak mungkin bengkel itu bongkar dulu ternyata bensin intek. Jadi dia tidak ini dulu loh. Nah, dia tidak menyerahkan bagian penting sedianya tetap. Dan dia pun tidak akan pijet bane buat soporan, sedianya miring ngomong orang. Tidak mungkin dia akan seperti itu. Dia akan fokus kemudian mencari permasalahan utamanya biasa nih berbetul itu seperti apa. Nah, yang dilakukan bengkel itu nanti ya, juga mewakili nomor 4 ini. Menyarikan bagian penting, paham ya? Kemudian yang kedua ini ada algoritma. Dalam menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik. Ritmik itu berarti teratur ya. Ritmik algoritma literatur. Algoritma itu artinya apa? Langkah-langkah algoritma itu. Makanya tadi bengkel itu
setelah menganalisa yang dilakukan itu pasti urut. Ngecek bensin C kan begitu ya. Oh, nek bensin entek, apakah dia akan membuka mesin? Tidak. Ya wes, solusinya ya itu. Bensin C kemudian, oh businya kotor sekali, bisa dibersihkan, bisa diganti. Oh karburasinya kotor, oh injektornya harus ganti komponen dan sebagainya. Ya udah dia akan melakukan itu, ganti apa diresiki. Kemudian masalah terpecahkan, wes rampung kan. Nah, contoh algoritma itu seperti ini. Karena kalau secara umum tulisannya sedang. Arti algoritma itu langkah-langkah, ya, sistematis, urut, logis. Logis itu apa? Masuk akal sehat, mencapai tujuan tertentu dan menyelesaikan masalah. Itu algoritma. Algoritma ini ketika kita jalankan ya, sesuai algoritma untuk mencapai tujuan tertentu, itu nanti hasilnya pasti akan lebih maksimal. Seperti ini, kita akan memasak, ya, kita akan memasak bumbu instan. Di bumbu instan itu kan di sebaliknya ada cara membuat itu. Cara membuat itu ketika kalian lakukan urut sesuai algoritma cara membuatnya itu, hasilnya pasti akan lebih baik daripada kita tidak menuruti urutan algoritma dari tulisan di kemasan. Makanya begini, siapapun yang memasak mie instan, ya walaupun itu chef yang terkenal ya, Renata atau chef atau apa itu, masak Indomie dengan kamu di rumah rasanya beda atau sama? Sama. Jika sama-sama sesuai dengan algoritma, kamu bisa mengatakan loh, ini loh, masakanku tidak kalah dengan chef Renata. Chef Renata juga membuat mie instan, alatnya ya podo, caranya ya podo, rasanya ya sama, ya udah hasilnya tetap. Tetapi kalau algoritmanya itu berbeda ya, terus sakar dewi gawe sama juga sakar dewi itu nanti tidak akan sama. Jadi algoritma itu ketika menyelesaikan masalah itu harus dengan urut sistematis. Itu jelas ya, sistematis itu terkonsep urut. Kita perhatikan ya. Tugas pertama ya, ini diskusi. Tugas pertama adalah kalian mencari atau mengangkat satu permasalahan tentang teknologi informasi atau peralatan digital atau alat digital ya, pokoknya yang kaitannya dengan teknologi saat ini untuk generasi remaja sekarang. Satu permasalahan. Kalau mengangkat satu tema itu jangan yang terlalu istilahnya umum ya. Terlalu umum itu misalkan kecanduan teknologi informasi itu umum, karena itu kecanduan. Itu mungkin bisa kecanduan alatnya, mungkin bisa aplikasinya kan itu ya, atau mungkin bisa kebiasaan atau habit ya, kebiasaan dia seperti itu. Tetapi kalian mengangkat satu tema yang memang benar-benar spesifik, misalkan ya judul yang menghantui kalangan remaja saat ini, spesifik. Satu permasalahan. Kemudian tentukan abstraksi dari permasalahan tersebut. Ketika sudah kamu tentukan satu tema, ya, kamu cari inti permasalahan dari tema yang kalian angkat. Mungkin permasalahannya itu mungkin tidak hanya, atau istilahnya inti dari permasalahan mungkin tidak hanya satu, mungkin ada beberapa, silahkan didiskusikan. Kamu tulis di situ. Kemudian terakhir kamu berikan solusi. Ingat, solusi dan abstraksi ini harus sinkron. Sama seperti tadi saya contohkan, sama-sama terlambat, tetapi solusinya berbeda. Ya, tinggal ini
Bagaimana kita mencari intisari dari permasalahan tersebut. Kalau kelompok berarti yang depan menghadap ke belakang. Yang belakang ya jangan depan ramah-ramah kelompok kabeh. Ya silakan dilembut. Ingat ya, jangan ada yang dominan kalau berkelompok. Jangan usah kowe ramu di ngopo atau mungkin justru malah apatis. Wis garapen lah aku tidak jeneng tok, kemudian misalkan do ngelak ya tidak ada efek. Jangan terbiasa berkelompok seperti itu. Jangan dominan tapi juga jangan terlalu apatis. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang dispen itu namanya Rasa sih, karena biar saya bisa apa ya tak cek di sini yang diskusi itu bukan berarti itu yang dispen itu nilai-nilai tidak, yang penting yang tercatat dulu ya. Dispen berapa tadi? Pak? Bulan hanya satu-satu Pak ya, tidak satu kelompok. Ya silakan dengan yang bisa Oh, ini gitu kan. Ora sama dengan wes ganti ndak kok. Saya kalau tidak ada pertanyaan kita Mas ya. Sebelum berjumpa, ini ada satu pertanyaan dari saya. Ya. Apa yang Anda dapatkan hari ini? Berpikir komputasional. Jadi materi pembelajaran yang saya sampaikan ini tidak hanya sekedar apa istilahnya ilmu akademis ya, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Bisa kamu implementasikan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Itu ya mungkin yang bisa kalian dapatkan hari ini. Jadi setiap ada materi silakan diserap, karena memang eranya sekarang itu materi pelajaran itu bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Berarti untuk hari ini pertemuan informatika saya cukupkan sekian. Sebelum berdoa, tasnya jangan dicat. Hadapnya ke depan semuanya. Nanti nyampe tas itu setelah menjawab. Ya, kita berdoa dulu. Silakan ketua memimpin doa. Wakilnya. Di tempat duduk siap, gerak. Kepada Bapak Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.